Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kita akan segera mulai. Hari ini kita akan membahas terkait dengan circular economy. Jadi payung besarnya ini kita akan menghadirkan para CEO atau setidaknya pejabat tinggi di institusinya masing-masing ya. Karena kita ingin mendengar seperti apa strategi dekarbonisasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya untuk mendukung target pemerintah untuk mencapai NDC. Baik, kita tahu negara kita punya target dekarbonisasi yang ambisius ya melalui pembaharuan dokumen NDC, tapi juga ada kewajiban terhadap publik yang harus dipenuhi, khususnya yang bergerak di industri kelistrikan, energi, mineral. Nah, ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan tentunya juga mendukung pembangunan. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini, menyeimbangkan antara pembangunan tapi juga menjaga lingkungan, teknologi hadir sebagai solusi yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkuler. Nah, disinilah di sesi kali ini kita akan disuguhkan seperti apa strategi dekarbonisasi dari masing-masing industri, kemudian teknologi dan inovasi pengolahan limbah yang terintegrasi, standar pengolahan limbah yang memenuhi standar ataupun kriteria investasi hijau, dan mungkin bisa saja ada potensi maupun peluang untuk industrial simbiosis. Nah, ini yang akan kita godok siang hari ini. Untuk itu saya akan mengundang beberapa raksasa industri, ada 6 di sini ya. Saya akan panggilkan satu-satu, jadi nanti mungkin formatnya adalah narasumber pertama menyampaikan paparannya di podium, kemudian nanti saya akan undang untuk duduk, nanti kita akan ada dialog yang lebih interaktif dengan para audiens. Begitu, sepakat ya aturan mainnya seperti itu, oke? Baik, yang pertama, beliau adalah lulusan teknologi lingkungan dari Universitas Diponegoro, menekuni bidang lingkungan selama karirnya di APP Group. Beliau juga aktif di beberapa organisasi termasuk APKI, ini Asosiasi Pop Kertas Indonesia ya, bukan pelatih kebugaran ya, meskipun memang badannya ini fit ya, seperti instruktur gitu. Dan juga di organisasi BSN dan Kadin Indonesia. Langsung saja kita undang Head of Regulatory Affairs APP Group, Bapak August M. Sinaga. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Agus Sinaga dari APP Group. Hari ini mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, hari ini kami dari APP Group mungkin akan mempresentasikan terkait dengan strategi dan mitigasi dalam perubahan iklim dari point of view tata kelola limbah, tentu untuk mendukung apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam capaian NDC yang sudah disetujui. Mungkin sedikit dari kami terkait dengan APP Group. Next slide, please. Oke, next. Ya, jadi secara komprehensif APP Group adalah industri yang bergerak di bidang pulp dan kertas. Sektor strategis ini mengelola bisnisnya dari hulu sampai ke hilir, baik itu dari sisi forestry, pulp, paper, sampai ke produk-produk derivatif lainnya. Jadi kalau kita lihat dari skemanya sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sebagian besar mengetahui paper itu adalah printing paper. Tapi sebenarnya sekarang produk-produk mengingat sekarang era digitalisasi, jadi kita sudah mengembangkan lini-lini hilirisasi produk yang lebih punya value. Salah satunya tisu, paper packaging dan lain-lain. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sering ada yang ngetok-ngetok rumahnya paket-paket gitu ya, secara nggak langsung Bapak mendukung pertumbuhan industri kami karena dia butuh kemasan dari setiap produk yang ingin diperjualbelikan. Secara lokasi kita sebagian besar di forestry ada di areal Kalimantan dan di Sumatera. Sedangkan untuk industri manufakturingnya ada di pulp dan kertas itu ada di daerah Riau, Jambi dan juga Palembang. Sedangkan industri kertas untuk hilirisasinya sebagian besar ada di areal Jawa. Next slide. Oke nanti ya.
eh, APP mempunyai guideline untuk menerapkan prinsip-prinsip sustainability-nya, di mana ada 3 pilar utama yang harus diacu dalam setiap penerapan teknologi yang ingin kita lakukan. Yang pertama terkait dengan production dalam konteks manufacturing, kemudian dari sisi forestry, bagaimana menjamin keberlanjutan tentang pengelolaan hutan, dan yang terakhir terkait dengan people ataupun yang biasa Bapak Ibu dengar dengan istilah CSR dan social investment. Next slide. Nah, salah satu variabel penting di dalam pengelolaan limbah, kita melihat bahwa target SRV 2030 dari APP sendiri menargetkan tahun 2030 kita harus zero waste to landfill. Jadi tidak ada lagi tahun 2030 limbah B3 ataupun limbah yang dikelola ke tempat pembuangan air. Nah, sesuai dengan hierarki yang kita sepakati dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kami fokus terhadap 3 poin penting, 3 hierarki atas yang menjadi fondasi kami dalam pengelolaan lingkungan limbah. Yang pertama reduction, reuse, recycle, dan energy recovery. Jadi itu yang menjadi prinsip utama untuk pengelolaan khususnya limbah padat dan limbah B3. Next slide. Nah, ini adalah beberapa achievement, mungkin mengingat waktu tidak akan kami sampaikan keseluruhan, tapi sesuai dengan achievement hari ini ada beberapa capaian yang sudah terrealisasi, terutama terkait dengan limbah. Sesuai dengan topik hari ini sudah hampir 90% kita berhasil menghindari pengelolaan limbah ke landfill. Jadi sekarang kita masih punya PR sekitar 3-4 tahun lagi untuk memastikan seluruh limbah kita tidak ada ke landfill dan sebisa mungkin tidak kita kirimkan ke pihak ketiga. Next slide. Nah, mungkin kami akan ambil satu contoh utama yang diterapkan di salah satu pabrik kami di PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia di Sidoarjo. Next slide. PT Ciwi Kimia ini adalah industri paper yang menggunakan bahan baku pulp dan juga waste paper sebagai bahan baku utamanya, di mana dari konteks sustainability saat ini yang kita acu terhadap SRV 2030, recycle material yang sudah ditetapkan sebagai bahan baku itu sekitar 52%. Kemudian juga kita sudah berhasil menurunkan sekitar 54,6% carbon intensity kita dengan baseline tahun 2018. Dan untuk konsumsi air sekarang ada di sekitar 10,38 meter kubik per ton, di mana kalau kita compare dengan rata-rata industri kertas pada umumnya itu di angka sekitar 15 sampai 16 meter kubik per ton. Dan juga saat ini untuk keseluruhan limbah B3 itu sekitar 76% yang sudah dimanfaatkan sendiri, sedangkan sisanya mungkin masih kita kirimkan ke pihak ketiga yang berizin. Dan yang terakhir ada beberapa produk inovasi kita, salah satunya Enja, branding kita terkait dengan kemasan yang kita harapkan ini bisa menggantikan plastik ataupun kemasan-kemasan plastik yang relatif tidak ramah lingkungan dengan produk yang lebih ramah lingkungan. Next slide. Nah, salah satu journey yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana sludge IPAL dari Ciwi Kimia bisa kita kelola untuk menghasilkan value sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi. Kita tahu sebenarnya bahwa prinsip-prinsip pengelolaan limbah pada umumnya dikelola hanya untuk tujuan pemenuhan compliance ataupun sebagai ketaatan kita terhadap peraturan. Namun kami dari Ciwi Kimia dan juga dari APP melihat bahwa ada potensial bagaimana kita melakukan monetisasi terkait dengan pengembangan teknologi ini sehingga kita bisa menghasilkan pengelolaan limbah yang membuktikan adanya efisiensi dan produktivitas kita yang meningkat. Salah satunya adalah sludge IPAL, di mana kalau secara estimasi jumlah tonase kita yang hasilkan adalah sekitar 11.000. Dan pada tahun 2018 hampir keseluruhan limbah ini kita kirimkan ke pihak ketiga sehingga cost yang kita harus keluarkan untuk pengelolaan limbah sendiri itu cukup signifikan. Oleh karena itu pada tahun 2018 bersama dengan beberapa peneliti dari LIPI dan juga dari ITS kita mencoba melakukan beberapa kajian termasuk proses advokasi pemerintah karena adanya beberapa peraturan yang memang harus direvisi untuk bisa memastikan pemanfaatan ini bisa terrealisasi. Salah satunya adalah perubahan permen terkait dengan moisture content untuk pembakaran dan pemanfaatan sebagai low grade paper yang kita gunakan sebagai substitusi bahan baku. Nah, di tahun 2019 kita berhasil menggunakan sludge
yang dari wastewater treatment sebagai bahan baku kita. Kemudian di tahun 2020 sludge itu kita manfaatkan sebagai substitusi bahan bakar karena dia masih mempunyai nilai kalori sekitar 2.700 sampai 3.000. Dan yang 2022 kita coba mengoptimalisasi utilitas dari kapasitas kita. Sehingga pada tahun 2023 praktis 100% limbah sludge IPAL PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia sudah dikelola sendiri dan tidak dikirimkan ke pihak ketiga. Dari kalkulasi perhitungan verifikasi pihak ketiga juga dan juga dari accounting, ada nilai valuasi yang bisa nilai yang kami peroleh dari hasil pengolahan ini, di mana sekitar saving cost 4,6 juta US dollar bisa didapatkan karena ternyata kita melihat bahwa potensial pengelolaan ini dari satu limbah bukan hanya untuk satu pemanfaatan, tapi bisa menjadi sebagai substitusi bahan baku sekaligus juga substitusi coal. Dan yang paling penting kita tidak mengirimkan lagi limbah-limbah tersebut ke pihak ketiga ataupun pengelolaan landfill. Next slide. Nah ini ada beberapa PR kami juga, salah satunya fly ash, bottom ash. Kita tahu saat ini pemanfaatan kita masih di penggunaan sebagai subbase dan juga batako, tapi harapannya kita ke depan bisa memanfaatkan ini 100%. Saat ini komposisi pengelolaannya yang dikelola oleh sendiri sekitar 70%. Dan satu lagi adalah impurities plastik. Kita tahu waste paper sebagai bahan baku dari Ciwi Kimia itu sendiri masih menyisakan sekitar 2% plastik. Dan dari 2% plastik itu kami melakukan investment teknologi yaitu RDF dengan kapasitas sekitar 200 ton yang nantinya akan bisa menghasilkan steam sekitar 50 ton per hour. Dan ini yang saat ini sudah existing berjalan dan harapannya bisa mendukung program-program pemerintah lainnya termasuk yang akan kami sampaikan di slide berikutnya, next slide, yaitu kolaborasi dengan local government, dengan pemerintah-pemerintah daerah. Karena ternyata secara kapasitas kita masih punya gap sekitar 40% yang bisa kita absorb. Jadi hari ini kami sudah berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga beberapa Pemkab termasuk yang di Batu untuk bisa mengabsorb limbah-limbah domestik. Tantangannya tentu adalah proses pemilahan. Kita tahu PR Indonesia itu tentang sampah adalah tentang pemilahannya sendiri. Jadi itu yang sekarang lagi kita negosiasikan dengan pemerintah, apakah kita ikut invest chip in terhadap teknologi pemilahannya sehingga kita bisa mengutilisasi pemanfaatan RDF 100% di Ciwi Kimia. Next slide. Nah ini mungkin gambaran-gambaran lainnya, salah satu pabrik kami di Oki, ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan di mana kalau industri pulp dan kertas di Oki Palembang hampir sudah menyerap 98,5% energi terbarukan dan sebagian besar itu dari limbah meskipun bukan limbah B3 karena kita pemanfaatan black liquor dan juga pemanfaatan bark dari kayu yang kita potong dan kita manfaatkan sebagai bahan bakar dengan kapasiti sekitar 12.000 TDS per day dan steam generation capacity sekitar 2.200. Selain itu juga kita mempunyai teknologi bark gasifier di Oki Pulp. Kita bisa klaim ini salah satu-satunya yang ada di Indonesia industri pulp dan kertas di mana kita memanfaatkan bark kulit kayu menjadi gas. Dan ini menggantikan posisi gas di lime kiln. Dan ini kita klaim dalam perhitungan karbon, total karbon yang bisa kita cegah sekitar 4,2 ton CO2, 4,2 juta ton CO2 per tahun. Next slide. Nah ini beberapa inisiatif lain dengan PLN, dengan Pak Budi tadi ya. Mungkin juga kita ada kerjasama dengan pembelian beberapa sertifikat REC. Kemudian juga ada kolaborasi bank sampah karena saat ini kami juga sudah bekerjasama dengan 15 bank sampah untuk mengabsorb waste paper. Jadi kita meminta mereka membuat tanda kutip HS code sendiri yang akan kita beli. Tentu ada tantangan-tantangan lain dan harapannya kita ini bisa bertumbuh. Berikutnya solar power system saat ini untuk keseluruhan EPP kita sudah ada di angka 49,51 megawatt peak. Dan nantinya di 2027 kita sedang planning ada tambahan sekitar 29,1 megawatt. Ini harapannya untuk mendorong pertumbuhan nilai dekarbonisasi dari EPP itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tentu PR bagi kami saat ini dari manajemen adalah mencari sumber-sumber baru terkait dengan biomas ataupun bahan-bahan lainnya untuk bisa mensubstitusi coal ataupun batu bara di areal kami. Next slide.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan panitia. Silakan Pak Agus, kami berikan kesempatan untuk memilih kursi yang mana ya. Nanti kita akan mulai diskusi panel setelah seluruh narasumber menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kita undang SVP Business Sustainability dari PT Pertamina Persero. Beliau adalah lulusan ITB Teknik Lingkungan yang kemudian melanjutkan studi S2-nya di UI terkait studi keselamatan dan kesehatan kerja dan juga di UK untuk Fire Service College. Punya 22 tahun pengalaman kerja di bidang HSSI dan sustainability di sektor energi. Silakan Bapak Weni Ipmawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mungkin langsung aja karena 10 menit saya akan menyampaikan terkait dengan strategi dekarbonisasi dan transisi energi. Mungkin nanti saya juga akan sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengelola air terproduksi ya. Jadi air yang diproduksikan dari sumur-sumur kita kelola begitu. Kalau kita bicara terkait dengan strategi bisnis Pertamina Corporate, kita mengadop yang namanya dual growth strategi. Jadi sebelah kiri kita tetap memaksimalkan existing bisnis ya. Existing bisnis kita kan oil and gas gitu dan itu tentu menjadi profit generator bagi Pertamina. Kita tetap di situ. Namun kita memang sudah harus sudah akan dan terus mengembangkan yang namanya building low carbon businesses dan ini tentu menjadi energi masa depan kita. Apalagi kita tahu dengan geopolitical tension yang ada di Timur Tengah dan juga dinamika global, ini menurut saya akselerasi terhadap low carbon business dan juga new and renewable energy itu diharuskan dari sekarang dan kita sudah mulai menggarap ini semua dari sekarang. Apa saja yang kita garap untuk terutama building low carbon businesses, mungkin tahu dengan biofuel ya ataupun biosolar. Biofuel juga di sini ada konsep circular economy di mana sebenarnya kita juga sudah dan akan terus mengembangkan yang namanya SAF ya, Sustainable Aviation Fuel gitu ya. Jadi bahan bakar sustainable yang dapat diperoleh dari feedstocknya itu UCO, jelantah, minyak jelantah. Jadi ini sedang kita bangun ekosistemnya sehingga feedstock ini banyak dan di 2030 kita sudah akan memproduksi SAF ini dalam jumlah besar begitu ya. Jadi nanti pesawat-pesawat terutama yang ke luar negeri itu nanti diwajibkan menggunakan SAF ini untuk biofuel. Kita tentu juga sudah leading di geothermal, kemudian juga beberapa project hydrogen kita sudah mulai untuk piloting begitu ya di Ulu Belu di geothermal di Sumatera dan CCUS bagaimana kita mengcapture karbon dari produksi yang kita lakukan begitu by product begitu ya. Itu kurang lebih untuk building low carbon business. Nah, bagaimana ceritanya dengan existing business? Ini adalah tentu yang kita bisa lihat penyumbang daripada emisi yang ada di Pertamina begitu. Kita mempunyai roadmap di tahun 2060 itu harus net zero emission sehingga kita harus melakukan terhadap existing business ini program dekarbonisasi, yaitu program untuk menurunkan karbon dari kegiatan ini. Bagaimana caranya? Ini banyak skema yang kita lakukan, terutama energi efisiensi. Energi efisiensi hampir 68% kita lakukan itu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca terutama ya. Dan yang lain-lain, terutama misalkan loss reduction, kemudian ada green power generation dan juga konversi dari beberapa bahan bakar di mesin kita yang sebelumnya berbasis fossil fuel menjadi gas ataupun bahkan menjadi low carbon energi lainnya. Mungkin bisa next. Ini Bapak Ibu semua yang kita lakukan. Jadi kalau kita bicara sustainability, kita mempunyai 10 fokus keberlanjutan Pertamina di mana ada aspek environment, social and government. Khusus untuk aspek environment terkait dengan tema kali ini itu terkait dengan 1, 2, dan 7 fokus sustainability kita. Satu adalah terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi dan lain-lain untuk kemudian mendorong agar climate change ini kita bisa tahan begitu ya dengan addressing climate change, kemudian reducing environmental footprint atau mengurangi jejak lingkungan,
termasuk program di dalamnya ada bagaimana kita mengurangi waste, bagaimana kita mendorong waste circularity dan economic circularity, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita mengelola air. Itu kurang lebih, jadi dari 3 ini kita tetap dorong terus. Ini adalah beberapa program yang ditawarkan juga dan sudah untuk tahun 2030 kita sudah mempunyai aspirasi begitu ya, sudah punya target. Jadi di rencana jangka panjang kita sudah punya target dekarbonisasi berapa juta ton ekuivalen untuk CO2-nya, kemudian ada 40% penurunan emisi metan di 2030 juga, dan 2030 kita harapkan tidak ada lagi flaring di Pertamina. Mungkin Bapak Ibu semua kalau lihat di instalasi kita di kilang, di hulu begitu ya, suka ada api yang menyala, itu adalah flaring dan itu nanti akan kita zerokan di 2030. Itu kurang lebih, mungkin bisa next. Ini kurang lebih apa yang sudah kita capai dan apa yang kita akan lakukan ke depan. Jadi tahun 2025 kemarin untuk energi efisiensi seperti saya sampaikan, untuk dekarbonisasi kita sudah mencapai 1,52 juta ton CO2 ekuivalen yang tercapai. Dan untuk green atau low carbon power generation ini yang kedua sekitar 0,3 juta ton CO2 ekuivalen. Dan bagaimana halnya nanti untuk roadmap ke depan, nah ini yang akan kita lakukan untuk low carbon business, terutama untuk biofuel kita sekarang sudah B40 begitu ya, dan B50 ini tahun ini juga sesuai dengan mandat pemerintah, itu kita jalankan termasuk di dalamnya nanti SAF ya, Sustainable Aviation Fuel, yang nanti akan penjualannya 2029 ini akan sangat masif karena kita membangun biorefinery di Cilacap gitu ya. Termasuk juga bioetanol nanti di tahun 2029 juga. Kemudian geothermal kita sekarang kapasitas 727 megawatt dan nanti di tahun 2030 kita harapkan 1,4 gigawatt. Kemudian carbon capture storage ini sedang kita studi, jadi ada 11 potensi CCS di tempat kita dan 2-nya sudah piloting di Jatibarang dan juga di Sukowati, dan nanti bahkan di di Asri Basin. Asri Basin itu di sekitar Jawa bagian utara atau Sumatera bagian tenggara. Di situ nanti kita akan bangun untuk CCS dalam kapasitas besar begitu ya. Dan itu nanti kita bisa dapat karbonnya baik dari dalam maupun luar negeri. Ini sekitar 1,5 gigaton CO2 bisa kita capture di situ ya potensinya. Yang other-nya tadi sama hidrogen dan lain-lain. Dan bagaimana dengan 2060? Nah ini sebagai informasi bahwa Pertamina sekarang adalah perusahaan energi gitu ya, bukan oil and gas company. Sehingga tahun 2060 sebenarnya kita 60%-nya sudah kepada low carbon business gitu ya. Jadi ini adalah shifting yang cukup radikal gitu. 2060 ya Pertamina memang sudah di low carbon business. Makanya low carbon business kita merupakan bagian dari masa depan atau future bisnis kita begitu ya. Mungkin next silakan. Ini salah satu contoh aja Bapak Ibu semua untuk proyek hidrogen kita. Karena hidrogen ke depan ini juga akan menjadi primadona ya. Bahkan di dalam bauran energi kami 2060 tadi, hidrogen termasuk salah satu yang mungkin salah satu revenue dari low carbon business kami gitu ya. Sekarang sudah ada pilot di Ulu Belu, ini yang kita kembangkan adalah green hidrogen ya Bapak Ibu semua mungkin tahu. Untuk mengembangkan hidrogen itu ada 3, ada green, ada blue, ada grey begitu ya. Kalau green ini benar-benar bagaimana menghasilkan hidrogennya itu dari tenaga listrik yang benar-benar green juga gitu. Jadi kami memanfaatkan geothermal. Jadi geothermal menghasilkan listrik, kemudian elektrolisis menghasilkan hidrogen, hidrogen itu yang akan dimanfaatkan untuk listriknya begitu. Itu hidrogen. Jadi ini yang sedang kita kembangkan, itu sekitar 80 sampai 100 kg hidrogen per hari bisa didapatkan dari sini, dan kita sudah mempunyai skema ekosistemnya, siapa yang akan memanfaatkan sebagai off-takernya. Sementara kami sudah siap untuk di captive ya, nanti di Tanjung Sekong kita akan memanfaatkan hidrogen ini untuk kebutuhan listrik di terminal Tanjung Sekong di Banten. Dan ini menjadikan Tanjung Sekong nanti kalau nggak salah bulan Juli akan diberikan sertifikat sebagai green terminal begitu ya, karena memanfaatkan memanfaatkan listrik yang dari hidrogen. Mungkin next, ini yang terakhir saya pikir. Ini adalah bagaimana kita mengelola air begitu ya, karena ini bagian dari
reducing environmental footprint yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ngebor, itu sumur pasti tidak hanya minyak yang keluar, tidak hanya gas, tapi juga air terproduksi. Dan ini jumlahnya banyak. Dari sekian puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sumur yang ada di Pertamina dari Sabang sampai Merauke, itu airnya pasti lebih banyak dari minyaknya begitu ya, dari gasnya. Dan ini yang harus dikelola. Kita berupaya terus meningkatkan ini supaya tidak buang ke lingkungan, karena buang ke lingkungan tentu itu selain costly juga sebenarnya pasti ada mendegradasi ya lingkungan, walaupun sesuai dengan baku mutu, kita sesuai compliant begitu ya. Tapi yang sudah kita lakukan berpuluh tahun adalah bagaimana menginjeksi ini, air ini kembali ke perut bumi. Supaya apa? Supaya bisa maintenance daripada sumur itu terjaga begitu ya. Yang paling penting sebenarnya ini bagian dari circular economy juga ya. Bagaimana kemudian yang harusnya di limbah kita manfaatkan, kemudian dia bisa mengangkat minyak yang ada di dalam reservoir, ini namanya enhanced oil recovery atau water flooding. Dan ini yang sekarang banyak kita dapatkan gitu ya. Jadi artinya dengan memanfaatkan limbah ini bisa menaikkan produksi, itu yang paling penting. Dan ini sudah berjalan berpuluh tahun dan kita ini sebagai gambaran saja, namanya sumur itu pasti ada natural deflation ya. Jadi ada penurunan kalau dibiarin terus-menerus begitu ya, tanpa ada treatment atau ada pengelolaan. Tapi dengan water flood dia bisa menaikkan kembali produksi yang sebelumnya turun sampai 30-50% kembali ke awal lagi. Itu mungkin saya pikir dari kami, kita bisa diskusi nanti setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weni, silakan dipilih kursi yang akan ditempati. Tadi sepertinya saya lupa mengingatkan 10 menit ya, tapi Pak Weni bisa membaca melalui telepati ya. Kalau 10 menit itu waktu yang ditentukan untuk setiap pembicara. Pas banget, terima kasih. Tadi juga kita sudah dibuka pandangannya kalau Pertamina nanti ke depannya ya 2060 ya, walau masih jauh, akan berubah menjadi low carbon business, atau itu yang akan menjadi prioritas ya Pak ya, switching dari oil and gas company. Mungkin kita bisa lihat nanti logonya berubah lagi ya, dulu sempat jadi dari kuda laut ya, terus jadi apa tadi yang sekarang ini kita lihat ya kalau lagi ngisi petrol, nah nanti low carbon business mungkin nanti akan ada yang baru ya Pak ya. Oke, yang ketiga mari kita undang. Beliau adalah seorang profesional dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di industri pertambangan, pengolahan mineral, khususnya komoditas nikel, timah, biji besi, dan boksit. Di bawah kepemimpinannya, beliau berhasil membawa PT Mitra Stania Prima mendapatkan peringkat emas pada proper yang diterbitkan KLH tahun 2025. Atas komitmen, visi, keberanian, moral pimpinan perusahaan dalam mendorong lingkungan yang berkelanjutan. Langsung saja kita undang Direktur Operasional PT Mitra Stania Prima, Bapak An Sudarno untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, peserta dan seluruh hadirin Envirotex 2026. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi pengalaman mengenai program keberlanjutan PT Mitra Stania Prima atau PT MSP yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Arsari Tambang. Program yang kami implementasikan di perusahaan terkait dengan pengendalian emisi berbasis energi bersih dan pemanfaatan biochar ramah iklim untuk rehabilitasi lahan. Program ini bukan sekedar pemenuhan regulasi atau hanya untuk mendapatkan penghargaan, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan perusahaan. Sejak ditetapkan menjadi peserta proper pada tahun 2020,
PT MSP terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Perusahaan memperoleh peringkat biru pada periode 2020 hingga 2022. Kemudian meningkat menjadi peringkat hijau pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, perusahaan berhasil meraih peringkat emas dan Direktur Utama kami, Bapak Aryo Joyo Hadikusumo, memperoleh penghargaan Green Leadership. Pencapaian ini merupakan salah satu bukti pelaksanaan good mining practice, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan program transformasi energi rendah karbon dan program inovasi pada rehabilitasi lahan. Tahapan tersebut dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat manajemen, regulasi pemerintah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan kami jadikan sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan perusahaan. Salah satu bentuk komitmen perusahaan terkait penggunaan energi baru terbarukan kami tuangkan dalam kebijakan efisiensi energi. Kebijakan ini menjadi dasar untuk peningkatan teknologi berbasis energi rendah karbon di area operasi produksi. Unit proses produksi seperti pengeringan biji, peleburan, pemurnian, hingga peralatan material handling yang sebelumnya menggunakan bahan bakar fosil diubah menjadi energi listrik. Program elektrifikasi ini memanfaatkan energi listrik terbarukan yang bersertifikat REC, Renewable Energy Certificate, bekerjasama dengan PLN. Pada tahun 2025, penggunaan energi baru terbarukan di unit proses produksi sudah mencapai 90%. Selain mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang biayanya semakin mahal, transformasi ini juga memberikan dampak terhadap penurunan emisi. Dengan pencapaian tersebut, kami menargetkan label Environmental Product Declaration atau EPD pada tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan kepada pelanggan serta pemangku kepentingan. Konversi reverb furnace berbahan bakar fosil menjadi electric furnace berhasil menurunkan emisi sulfur dioksida, karbon monoksida, dan oksida nitrogen secara signifikan. Sementara itu, pengendalian partikulat dilakukan melalui sistem penanganan gas buang terintegrasi yang dioperasikan secara otomatis sehingga kehandalannya dapat terus dijaga. Kami percaya bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui pemetaan sosial yang kami lakukan di sekitar area operasi produksi kami menemukan kelompok-kelompok masyarakat yang memproduksi arang dari batok kelapa dengan metode konvensional yang menghasilkan emisi asap dan mengganggu lingkungan. Melihat kondisi tersebut, perusahaan bersama masyarakat melakukan inovasi melalui rekayasa dan fabrikasi retort tertutup yang dilengkapi dengan sistem penangkap asap. Biochar yang dihasilkan dari retort sistem tertutup ini ternyata mempunyai mutu yang lebih baik. Di samping itu dihasilkan juga produk tambahan berupa asap cair yang bisa digunakan sebagai pestisida alami. Biochar dan asap cair tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi lahan, baik untuk reklamasi maupun rehabilitasi daerah aliran sungai. Dengan demikian tercipta sebuah siklus yang saling mendukung antara pemberdayaan masyarakat, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan pemulihan lingkungan. Bahan alat retort tersebut dibuat menggunakan material besi bekas perusahaan sehingga sekaligus menjadi bukti pemanfaatan limbah padat yang bernilai. Saat ini perusahaan memiliki 2 rehabilitasi das, area pertama seluas 27 hektar telah diserah terimakan kepada pemerintah dengan pencapaian persen tumbuh tanaman sebesar 91%. Area kedua seluas 71 hektar, sedang dalam tahap pemeliharaan dan direncanakan diserah terimakan pada tahun 2027.
kami tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tapi juga pada upaya membangun ekosistem yang produktif. Hasil panen tanaman tumpang sari berupa buah-buahan dan sayur-sayuran kami salurkan ke tempat penitipan anak yang menjadi mitra perusahaan melalui program Taman Asuh Sayang Anak dari BKKBN. Hadirin sekalian, kami merasakan dampak nyata dari program elektrifikasi ini. Selain penurunan emisi, program ini juga berdampak terhadap peningkatan efisiensi energi yang dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Demikian juga melalui program biochar, sistem tertutup, kami tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi serta mendukung perbaikan gizi anak di tempat penitipan anak. Semoga pengalaman yang sederhana ini yang kami bagikan hari ini dapat memberikan inspirasi bahwa keberlanjutan dapat tercapai dengan kolaborasi antara pemangku kepentingan, baik dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak An. Nanti boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya? Oke, nanti kita akan sisakan waktu terakhir ya dalam diskusi panel. Berikutnya kami akan undang perwakilan dari PLN ya. Beliau adalah Kepala Satuan Teknologi Development and Asset Management PT PLN Persero, Pak Budi Setiawan. Harusnya gilirannya setelahnya ya, tapi nggak masalah ya kalau kita undang untuk boleh berbicara sekarang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya dari PLN Indonesia Power ingin menyampaikan bagaimana inovasi teknologi menjadi enabler dalam perjalanan dekarbonisasi PLN Indonesia Power. Dan kita ketahui bahwa komitmen untuk menuju net zero emission menjadikan kami untuk melakukan transformasi yang fundamental. Bagaimana kami selaku salah satu pelaku industri terutama di bidang energi, ketenaga listrikan, itu bisa berperan dalam menjawab tantangan dekarbonisasi. Tentu saja selain tantangan, dekarbonisasi juga membuka peluang, baik itu dalam pengembangan teknologi, inovasi, dan bahkan bisnis yang baru yang akan mendukung sustainability dari perusahaan. Next. Indonesia Power merupakan salah satu subholding power generation company di bawah PLN, di mana mempunyai peran yang strategis di bidang ketenaga listrikan, terutama di bidang pembangkitan, di mana kami bertransformasi yang awalnya sebagai operation maintenance company menjadi fully generation company yang mempunyai peran dalam penyediaan pembangkit baru dan juga dari sisi solusi energi. Next. Memperhatikan market share yang saat ini terjadi dengan kita melihat di 2025 kita berkontribusi sekitar 25,45% dari total produksi listrik nasional, dan ini menjadikan PLN Indonesia Power menjadi salah satu pemain utama dalam penyediaan ketenaga listrikan. Berikutnya, dan saat ini kami mengelola lebih dari 22 gigawatt kapasitas pembangkit dengan jumlah unit, jumlah mesin lebih dari 500, di mana ini dikelola oleh 36 unit bisnis pembangkit di PLN Indonesia Power, dan kami menyadari bahwa portofolio kami masih didominasi dengan pembangkit termal berbasis fosil, di mana PLTU sekitar 47% dan gas 39%. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami bagaimana bisa mempercepat dalam bauran EBT yang saat ini masih 10,5% di PLN Indonesia Power.
Next. Dan untuk mendukung target net zero emission tadi, bahwa kami telah menetapkan 2 strategi utama. Yang pertama adalah pembangunan pembangkit baru, baik itu pembangkit EBT maupun pembangkit yang rendah emisi. Yang kedua adalah kita mengupcycling pembangkit existing kami untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Dan ini kita bagi beberapa tahap, jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang, di mana untuk jangka pendek kita mengacu kepada RUPTL untuk pengembangan pembangkit baru, baik itu solar, baik itu geothermal, termasuk ada bauran nuklir juga mulai di tahun 2032 dan 2033. Dan juga untuk pembangkit existing, kami bagaimana mengupayakan pembangkit kami yang existing itu supaya lebih bisa relevan dengan transisi energi, sehingga kami melakukan beberapa upcycling, baik itu penerapan teknologi yang ramah lingkungan, kita melakukan co-firing, baik itu biomas dengan hidrogen, amonia, dan juga kami eskalasi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Next. Ini merupakan gambaran dari sisi profil kapasitas pembangkit kami yang kami terus tumbuh, yang awalnya sekitar 20-23 gigawatt, kami nanti akan mencapai 107 gigawatt di tahun 2060. Dan tentu saja pencapaian penambahan kapasitas ini juga diiringi dengan perubahan komposisi pembangkit yang awalnya didominasi oleh pembangkit fosil, nantinya akan didominasi oleh pembangkit EBT. Next. Begitu juga dengan seiring penambahan pembangkit baru terbarukan, juga dari sisi bauran EBT juga akan meningkat. Kontribusi kami dari penjualan KWH yang semula hanya 96 TWh akan meningkat 4 kali lipat di 2060 sekitar 382. Dan juga ini diiringi dengan penurunan emisi yang semula 88,8 juta ton akan berangsur turun hingga mencapai net zero emission di 2060. Next. Dan kita masuk di inisiasi atau inisiatif strategis yang pertama, yaitu pengembangan pembangkit baru. Next. Berdasarkan RUPTL 2025-2034, kita ketahui bahwa dengan total penambahan kapasitas sekitar 69,5 giga, 76% sendiri adalah pembangkit EBT, di mana di dalamnya ada nuklir dan juga storage. Ini menunjukkan bahwa RUPTL saat ini beyond the greenest RUPTL, sehingga akan mendukung kami dalam accelerated renewable energy development. Next. Dari sisi PLN Indonesia Power sendiri ada alokasi sekitar 41% atau sekitar 28 giga akan dikembangkan oleh PLN Indonesia Power, dan tentu saja dengan jumlah yang sangat masif dan juga mungkin dari sisi kebutuhan investasi juga sangat besar, sehingga kami menerapkan beberapa skenario bisnis, baik itu fully developed by PLN Indonesia Power ataupun kita bersinergi dengan mitra strategis. Harapan kami strategi ini akan memastikan keberhasilan dari pembangunan pembangkit-pembangkit ini. Next. Salah satu contoh adalah kami telah meluncurkan beberapa program, baik itu Hijaunesia tahap 1, tahap 2, dan telah berhasil kita lakukan. Sekarang masuk ke Hijaunesia tahap 3 dengan kapasitas sekitar 620 mega dengan beberapa pembangkit baik itu PLTB ataupun PLTS. Next, begitu juga dari sisi hydro, kita fokus juga dalam pengembangan hydropower. Kita meluncurkan Hydronesia dengan total kapasitas lebih dari 1,3 giga. Harapan kami mendapatkan co-developer yang bisa membantu dalam percepatan pengembangan hydropower ini. Next. Berdasarkan RUPTL 2025-2034, kita ketahui bahwa ada bauran energi nuklir di tahun 2032 dan 2033. Dan tentu saja sambil menunggu kebijakan dan regulasi lebih lanjut dari pemerintah, kami sudah memulai untuk melakukan studi dengan beberapa teknologi provider, baik itu dari Amerika, Eropa maupun Asia, terkait dengan teknologi SMR. Harapan kami apa yang kami lakukan ini menjadi salah satu referensi untuk PLN ataupun pemerintah dalam penentuan teknologi yang ada nanti akan diimplementasikan. Next.
Berikutnya kita juga bicara energi masa depan. Kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi energi kelautan yang cukup masif, sehingga kita mulai studi dan juga pilot project wave energy sekitar 125 kW yang kami lakukan di Sumbawa Barat dengan dukungan dari teknologi provider dari Inggris, termasuk dari sisi pendanaan grant-nya dari UK Innovate. Harapan kami ini akan memberikan tambahan dari sisi kompetensi kami di energi masa depan. Next. Termasuk dari sisi storage, kita ketahui bahwa storage perlu untuk mendukung stabilitasi dari sistem, sehingga kami juga meningkatkan kompetensi kami dari sisi teknologi base. Kami sudah menetapkan pusat riset base di salah satu pembangkit kami di Pelabuhan Ratu. Kami juga kerjasama dengan akademisi UNS untuk bisa mengembangkan prototipe dan juga studi. Di sini kami kembangkan membuat base skala kecil dengan kapasitas sekitar 2 kali 50 kW. Harapan kami ini akan meningkatkan literasi dan juga kompetensi kami di teknologi base. Next. Berikutnya kita masuk ke strategi kedua terkait dengan upcycling pembangkit existing kami. Next. Kami menyadari bahwa co-firing merupakan salah satu strategi bagaimana kita bisa mempercepat transisi energi. Sehingga kami mengimplementasikan biomass co-firing di 20 PLTU dengan data pencapaian di 2025 kita ada 20 PLTU yang sudah kita co-firingkan biomass, di mana ini mensupport KWH dari co-firing ini sekitar 1.100 GWH dan juga penurunan CO2 itu sekitar 1,2 juta ton. Next. Kami juga melihat bahwa hidrogen adalah energi masa depan juga, jadi kami mempersiapkan pembangkit kami untuk bisa co-firing dengan hidrogen sampai dengan nanti siap hidrogen ready gitu kan. Sehingga kami sudah melakukan beberapa uji co-firing di hidrogen di pembangkit gas kami, berangsur mulai dari persentase 3% sampai dengan saat ini 23%. Next. Begitu juga dari sisi pembangkit PLTU kami juga melakukan uji co-firing untuk green ammonia. Kami bekerja sama dengan PT Kujang dalam penyediaan amonianya dan juga teknologi provider dari Jepang. Harapan kami ini juga akan meyakinkan kami dalam penyiapan pembangkit-pembangkit apabila nanti dari sisi hidrogen maupun amonia ready sudah siap atau dari sisi keekonomiannya sudah masuk. Next. Ini hanya wrap up aja bahwa ada beberapa studi dan kerjasama dalam bagaimana kita mencoba untuk membuat maturity dari ekosistem hidrogen dan amonia itu bisa segera tercapai gitu. Next. Kita ketahui bahwa dalam pengoperasian pembangkit termal kami khususnya PLTU, skenarionya adalah pace down, dalam artian kita tidak serta-merta melakukan retirement, tapi kita tetap maintain dioperasikan sampai dengan lifetime-nya dan juga nanti di-equip dengan CCS. Harapan kami bahwa dari pembangkit yang existing ini masih tetap relevan dengan transisi energi. Ini adalah beberapa contoh studi yang sudah kami lakukan. Harapannya dari hasil studi ini menjadi salah satu referensi dalam pembuatan keputusan bagaimana CCS nanti akan diterapkan di pembangkit kami. Next. Ini juga teknologi yang selalu kami kembangkan lebih lanjut, bagaimana pembangkit existing kami supaya lebih ramah lingkungan, sehingga clean coal teknologi ini kami lakukan studi sampai dengan saat ini pre-FS. Harapan kami ini juga bisa melihat dari sisi tingkat keekonomian dan juga value added apa yang dapat kita dapatkan dari pengembangan clean coal teknologi ini. Next. Dan tidak lupa saat kita bicara pengembangan pembangkit EBT khususnya yang VRE, Variable Renewable Energy, tentu saja kami juga melihat bagaimana sistem itu bisa tetap stabil.
Sehingga pembangkit existing kami bagaimana supaya bisa lebih relevan, yang notabene pembangkit termal kami adalah beroperasi di base load. Sehingga bagaimana pembangkit kami bisa lebih fleksibel dalam artian dari sisi startup lebih cepat, peningkatan dari sisi RAM rate dan juga minimum loadnya bisa semakin rendah dalam harapan kami bahwa bisa dioperasikan secara stabil di beban rendah sehingga memberikan ruang juga dalam pengembangan EBT. Ini adalah salah satu bagaimana kita menjaga stabilisasi dari sistem juga bisa tetap terjaga. Next. Ini salah satu contoh studi yang kita lakukan di salah satu PLTU kami. Harapan kami ini juga akan mendukung pengambilan keputusan di kemudian hari. Next. Bicara teknologi pasti tidak terlepas dari digitalisasi juga. Jadi kami sudah memulai transformasi digital power plant dengan total pembangkit yang tersebar sangat masif. Kita lakukan digitalisasi, termasuk kami juga melakukan penggunaan advanced analytic dalam bagaimana mengoptimalkan heat rate di pembangkit kami. Dengan semakin heat rate semakin bagus, efisiensi naik 1-2%, tentu saja ini juga akan mendukung dalam penurunan emisi. Berikutnya. Dan selain bagaimana kita meningkatkan atau mengurangi emisi, kami juga mulai berperan dalam mekanisme carbon trading, di mana kami sudah memiliki dan memperjualbelikan SPE GRK dari beberapa pembangkit kami, dan ini menunjukkan bahwa inisiasi dari PLN IP itu tidak hanya dalam penurunan emisi tapi juga menciptakan nilai ekonomi baru dengan monetisasi karbon ini dalam Bursa Karbon Indonesia. Next. Inisiasi dan juga action yang dilakukan oleh PLN Indonesia Power tercermin dari beberapa pengakuan, salah satunya adalah pengakuan dalam penilaian lingkungan, di mana di tahun 2025 kami mendapatkan 7 proper emas dan 22 proper hijau. Ini menjadi pencapaian tertinggi kami di lingkungan PLN Indonesia Power, dan tentu saja yang kita bicarakan saat ini bukan hanya tentang kondisi saat ini, tetapi bagaimana kita memastikan generasi berikutnya itu mempunyai masa depan yang lebih bagus. Dan PLN Indonesia Power berkomitmen untuk berperan solusi energi dari sisi penyediaan energi yang andal, yang bersih, yang berkelanjutan, dan juga tentu saja mempunyai nilai untuk masa depan bangsa. Dan saya rasa transisi energi bukan hanya sekedar target, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ini kalau orang teknik ngomongin teknologi yang berbau teknis memang panjang, saya juga bingung cutnya harus dari mana begitu ya. Silakan. Jadi Pak Budi ini adalah lulusan 1 Teknik Mesin UGM, S2 Teknik dari ITB Bandung, sudah 20 tahun lebih berkiprah di PT PLN Persero. Nah ini satu profesional ya, membangun karir dari muda di satu perusahaan. Ini mencerminkan bagaimana seorang individu yang berdedikasi, mengabdi dan setia ya dalam mewujudkan visi misi perusahaan. Terima kasih Pak. Nanti boleh tanya-tanya ya Pak ya. Oke, selanjutnya kami undang kepada Division Head of Sustainability dari Mind ID, Bapak Binahira Logiardi. Silakan untuk boleh ke podium. Beliau adalah lulusan S2 Magister Manajemen CSR dari Universitas Trisakti Jakarta yang mulai berkarir di Mind ID sejak 2021, mendapatkan berbagai sertifikat pelatihan dari universitas terkemuka di Indonesia, NUS Singapore, Swedish Institute, dan juga UQ, ini Asumsi University of Queensland ya Pak ya? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami tentunya mengapresiasi atas sesi seperti ini, karena dengan acara-acara seperti ini kita bisa berdiskusi, mendapatkan insight dan juga tentunya kritik gitu ya, atau pertanyaan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kami dari Mind ID ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi komitmen maupun juga artikulasi dari komitmen itu terhadap sustainability di lingkungan grup Mind ID.
Mungkin bisa slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin semua, MindID ini adalah holding BUMN pertambangan Indonesia. Kami menaungi beberapa perusahaan tambang dan pengolahan mineral yang sahamnya dimiliki oleh negara. Ada Antam, ada PTBA, kemudian ada Freeport Indonesia, ada Inalum, ada Timah dan juga Vale Indonesia. Dengan variasi dari setiap operasi maupun bisnis di setiap anggota MindID yang boleh kami bilang lahir sebelum MindID lahir gitu ya. Itu perlu satu upaya untuk bagaimana kita bisa bersinergi sehingga bisa mewujudkan satu mandat yang diberikan pemerintah. Yang kedua juga mencapai tujuan dari bagaimana kita bisa melakukan upaya baik dari sisi bisnis maupun juga sustainability dengan baik. Nah, komoditas yang kita kelola memang banyak sekali, bervariasi, mulai dari aluminium sendiri, kemudian bauksit, kemudian juga batu bara, emas, nikel, tembaga dan juga timah. Nah, ini komoditas-komoditas yang penting baik dari sisi tujuan dari pemerintah kita dari tahun ke tahun untuk terus mendorong hilirisasi, tapi juga kemudian menjadi komoditas atau prasyarat untuk bagaimana kita bisa melakukan transisi energi. Nah, peran yang dilakukan oleh MindID bersama dengan anggota MindID itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan asta cita kelima yang terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi, di mana dengan dua hal itu kita bisa menciptakan nilai tambah nasional yang makin tinggi. Kemudian meskipun itu juga bagian dari asta cita kelima, kita di dunia ekstraktif ini juga harus memperhatikan asta cita yang ke-8. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam itu secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Makanya kita di MindID dengan tadi ya saya sampaikan di depan, variasi dari operasi kami, kemudian komoditasnya, umurnya gitu ya. Kita di MindID kemudian bersinergi untuk bagaimana satu menyatukan arah, kemudian membuat satu standar yang kita bisa aplikasikan bersama agar upaya kita untuk menjalankan mandat yang diberikan pemerintah kepada grup MindID bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa masing-masing bisa kompetitif untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun global. Oke, slide berikutnya. Nah, sedikit saya ingin memberikan konteks ya bahwa di depan tadi saya mengatakan bahwa mineral atau komoditas tambang itu jadi salah satu prasyarat untuk kita bisa melakukan transisi energi. Karena memang mineral-mineral strategis seperti aluminium dengan bahan bakunya bauksit, kemudian nikel, tembaga, timah gitu ya, itu memang dibutuhkan gitu ya. Kalau kita mau satu elektrifikasi gitu ya, menambah jaringan listrik kita, kemudian baterai, membuat mobil listrik dan seterusnya. Karena memang ke depan dari beberapa studi menyebutkan bahwa kebutuhan mineral strategis ini meningkat berlipat-lipat gitu ya. Misalnya dari sisi nikel gitu, 2040 mungkin kebutuhan kita dua kali lipat gitu. Kemudian dari sisi aluminium global 2030 mungkin ada tambahan sekitar 40% kebutuhan. Jadi kenapa kemudian mineral ini perlu diupayakan, tapi sekali lagi sesuai Acatita ke-8 ya, harus dikelola dengan berkelanjutan. Kemudian bisa lanjut slide berikutnya. Nah, kami di MindID kemudian merespon ini semua dengan memperhatikan ya, apa yang menjadi ekspektasi dan tuntutan dari pemangku kepentingan. Khususnya dalam konteks ini misalnya dari regulator dan publik ya. Oke, produksi boleh meningkat, tapi pengelolaan lingkungannya harus juga sejalan dong, harus juga selaras dong gitu. Kemudian dari sisi investor dan lembaga keuangan. Nah, ini yang menarik karena ini yang pemegang kapitalnya gitu ya. Kalau ini enggak kita ikuti, kita nggak punya dukungan finansial. Karena mereka melihatnya begini, oke, produksi tapi komoditas yang kita biayai
operasi yang kita biayai atau komoditas yang kita mau dapatkan itu traceability-nya harus clear juga gitu. Kemudian yang terakhir pasar, ini juga menarik karena ternyata pasar kemudian menerapkan syarat-syarat tertentu dalam konteks sustainability agar komoditas itu bisa menjadi rantai pasok mereka yang green gitu. Nah, dari tuntutan itu kita melihat regulasi nasional kita memang sudah mengatur ya, baik dari ESDM, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga kementerian lembaga yang lain gitu. Tapi tentunya pasar kita, investor kita, kemudian juga stakeholder kita kan tidak hanya domestik tapi juga global. Sehingga kita juga kemudian melihat standar-standar di global, baik dari sisi tujuan global seperti SDGs, kemudian ada United Nation Global Compact gitu ya, yang melahirkan ESG. Kita juga melihat standar kinerja seperti 10 prinsip penambangan ICMM. Kemudian ada sertifikasi atau penjaminan seperti Responsible Mineral Initiative, kemudian ada Aluminium Stewardship Initiative gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian kita merespon dengan pelaporan kita gitu. Karena ada yang namanya disclosure framework yang menjadi acuan gitu ya, seperti Global Reporting Initiative maupun SASB. Nah, dari situ kita menyusun kita sebut kerangka strategi sustainability di grup MindID, namanya Sustainability Pathway. Ada 6 pilar di situ, mulai dari lingkungan, perubahan iklim, kemudian masuk ke operasi. Jadi kita mendorong sekali bagaimana operasi itu bagian dari sustainability gitu. Jadi para panelis tadi sudah bolak-balik mengulik itu ya, bahwa operasi itu salah satu backbone bagaimana kita menerapkan sustainability. Kemudian juga masuk nanti di people, masyarakat, kemudian pengembangan ekonomi, karena sebagai salah satu BUMN tugas kita kan jadi agent of development ya, jadi dampak ekonomi itu jadi penting. Kemudian juga yang terakhir tata kelola. Nah, bagi MindID memang sustainability pathway ini atau kerangka strategi sustainability ini bukan sekedar atau bagian dari bagaimana kita melaporkan ya, tapi sebenarnya ini adalah alat kita untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, sehingga kita bisa menciptakan nilai jangka panjang, termasuk penetrasi pasar gitu. Karena tadi yang saya sampaikan, semua stakeholder sudah mensyaratkan aspek sustainability. Mungkin bisa slide berikutnya. Nah, dalam konteks energi dan dekarbonisasi yang merupakan salah satu topik material di kita di grup MindID, kita berkomitmen ya, seperti perusahaan-perusahaan lain tentunya mendukung target Indonesia untuk mencapai second NDC di tahun 2030, termasuk juga aspirasi net zero emission. Ini kalau mungkin saya boleh mengingatkan ya, saya seringkali diingatkan oleh Bapak Ibu di KLH, target kita itu NDC, NZE itu aspirasi gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya juga ingin ingatkan bahwa pembangunan itu harus tetap dilakukan karena itu menjadi salah satu tujuan dari Indonesia, sehingga upaya-upaya sustainability itu harus dikaitkan dengan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari mandat yang diberikan kepada MindID yang harus melakukan hilirisasi di komoditas tambang, energi kita itu akan meningkat mungkin hampir 2 kali lipat di tahun 2030. Kemudian emisinya akan meningkat sekitar 2,1 kali lipat ya. Proyeksi emisi GRK business as usual. Kami menargetkan di tahun 2030 bisa menurunkan sekitar 15,5% atau 2 juta ton emisi gas rumah kaca kita dengan berbagai inisiatif. Kita punya 4 skenario utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mengkonversi bahan bakar kita agar bisa lebih rendah karbon. Seperti di Inalum kita mengkonversi yang tadi ya, kita menggunakan high speed diesel kemudian menjadi LNG. Kemudian kalau dari sisi operasi yang saya sampaikan ini menjadi backbone kita untuk melakukan upaya dekarbonisasi, kita juga melakukan upaya-upaya untuk bagaimana menggunakan operasi yang makin efisien. Salah satunya adalah yang tadinya kita pakai hauling truck, kita ubah jadi bucket wheel excavator, jadi memindahkan batu bara itu tidak menggunakan hauling truck tapi dengan electric bucket wheel excavator, sehingga bisa meminimalkan emisi. Oke, slide berikutnya. Dalam aspek ini ya, pengelolaan udara dan air, kita juga
berupaya ini sesuai dengan kepatuhan ya yang ada di persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan dan persetujuan teknis, sehingga upaya-upaya untuk memastikan bahwa dampak operasi kita, karena kita ada di hulu, di upstream, di pertambangan, kemudian juga ada di refinery dan di smelter, sehingga kita harus memastikan effluent kita di air, kemudian di udara, khususnya untuk emisi yang non GRK itu sesuai dengan ketentuan. Kita melakukan monitoring secara konsisten sesuai dokumen lingkungan. Kemudian kita juga menerapkan berbagai inisiatif, misalnya untuk di pengelolaan effluent itu di PTBA kita buat yang namanya constructed wetland. Jadi untuk bisa mengelola effluent air kita sebelum dilepas ke badan air. Kemudian di air kita seperti di PT FI Vale Indonesia kita juga menerapkan namanya instalasi pengolahan air limbah dengan lamella gravity shelter. Jadi harapannya dengan demikian TSS-nya kemudian juga kromium hexavalennya bisa di bawah baku mutu. Slide berikutnya. Untuk aspek minimisasi limbah terutama sampah, kita melihat bahwa 3 tahun terakhir trennya cukup baik di grup MindID secara konsolidasi, baik dari sisi limbah padat B3 maupun limbah padat non B3, karena memang dari sisi operasi kita berupaya melakukan secara lebih efisien agar limbah yang dihasilkan bisa diturunkan. Kemudian limbah yang dihasilkan selain dikelola oleh pihak ketiga, kita juga mulai banyak melakukan pemanfaatan dari sisi SHP-nya. Seperti di Freeport misalnya kita memanfaatkan tailing kita untuk operasi underground sebagai paste backfill. Kemudian di Antam slag nikel kita juga kita manfaatkan untuk bahan-bahan konstruksi maupun juga pekerjaan sipil yang lain gitu. Slide berikutnya. Nah, dari sisi rehabilitasi dan konservasi, ini memang salah satu sorotan di dunia pertambangan, dan kita melihat bagaimana operasi yang bisa berkesinambungan itu harus didukung dengan reklamasi lahan tambang. Secara kumulatif grup dari lahan yang pernah kita buka 8.000 hektarnya sudah kita reklamasi. Selain itu sebagai kewajiban kita terhadap PPKH, kita juga melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai di luar lahan yang pernah kita tambang. Sampai dengan tahun 2025 ada lebih dari 37.000 hektar yang sudah kita rehabilitasi. Kemudian di luar itu kita juga melakukan konservasi seperti di sekitar Danau Toba. Tahun 2018 kita melakukan studi dan penelitian, dan kita melihat ada sekitar 77.000 hektar kurang lebih lahan kritis di sekitar Danau Toba, dan teman-teman di Inalum kemudian mencanangkan untuk setiap tahun setidaknya sekitar 500 sampai 1.000 hektar kita lakukan konservasi dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang ada di Danau Toba. Mungkin lanjut slide berikutnya. Terkait dengan keanekaragaman hayati, kita juga terus melakukan monitoring untuk memastikan indeks keanekaragaman hayati kita itu makin baik, karena memang ke depan kita akan mendorong agar setiap aset di grup MindID yang terutama yang berdekatan dengan wilayah yang terlindungi atau hutan lindung, juga daerah-daerah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi itu semuanya harus memiliki critical habitat assessment, kemudian punya biodiversity action plan, sampai itu dilakukan agar kita bisa menuju ke no net loss biodiversity. Slide berikutnya. Nah, untuk terkait dengan rantai pasok dan aspek sosial, kita melihat bagaimana pelibatan pemasok lokal dan domestik itu jadi penting, karena TKDN menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian operasi dan bisnis kita. Dan untuk itu memang kita terus memonitor ya agar pasokan lokal dari daerah sekitar maupun domestik bisa terus kita maintain proporsinya di atas 90% dari keseluruhan pemasok, agar keterlibatan lokal dan domestik itu juga terus bisa beriringan. Kemudian dari sisi HAM memang kita masih banyak
PR di sini. Jadi kita banyak melihat dan mempelajari standar-standar yang memang diharuskan atau menjadi ekspektasi global. Kita mulai dari satu persatu, misalnya di PTBA sudah melakukan human right due diligence, di Freeport juga sudah melakukan human right impact assessment. Tentunya nanti semua entitas dan aset kita akan lakukan hal yang sama, tapi dari sisi inisiatif kita juga sudah melakukan di semua wilayah operasi kita penilaian risiko bisnis dan HAM melalui platform Prisma yang disusun oleh Kementerian HAM. Dan kita harapkan ini bisa kita terus lakukan dan memastikan agar nanti ekspektasi global terkait isu-isu HAM ini bisa kita kelola dengan baik. Kemudian slide berikutnya. Nah, terkait akses modal dan investor ini memang menarik ya, karena ternyata akhirnya sustainability itu bukan sekedar bagaimana kita beroperasi meminimalkan dampak, kemudian memastikan kepatuhan kita terhadap regulasi terus dilaporkan, tapi ternyata dari sisi perspektif outside in atau ESG ini menjadi persyaratan baik untuk investor maupun juga pasar. Nah, salah satu hal yang pernah diimplementasikan di Kurbain ID, Vale Indonesia baru-baru ini mendapatkan Sustainability Linked Loan (SLL) yang kalau dari sisi prosesnya melibatkan banyak bank internasional, ada sekitar 14 bank. Waktu itu ada oversubscription, jadi memang minatnya sangat tinggi di situ. Kita harapkan dengan pembiayaan seperti ini kita bisa menjalankan proyek-proyek kita dengan lebih baik. KPI yang diterapkan di proyek ini, di fasilitas ini adalah penurunan intensitas emisi karbon dan juga peningkatan bauran energi. Ini slide berikutnya, ini slide terakhir. Ini dari sisi buyer ya, jadi kalau kita lihat memang sekarang industri hilir buyer itu menerapkan beberapa persyaratan ESG gitu ya. Ada banyak sekali sertifikasi maupun penjaminan, seperti yang pertama mungkin Copper Mark, di mana Freeport Indonesia sudah tersertifikasi kurang lebih 3 tahun lalu. Timah juga 2 smelternya sudah melalui proses assurance dari RMI. Kemudian juga di LBMA untuk 49 kita di emas, di Antam, serta ASI. Jadi produk aluminium kita tersertifikasi Aluminium Stewardship Initiative yang menjadi syarat di LME, serta juga sebagian ekspor dari aluminium kita ke Eropa sehingga sudah mulai terkena dengan CBAM. Jadi ini merupakan salah satu nilai penting ya bagaimana kita menerapkan sustainability, karena kemudian menjadi persyaratan dari sisi pasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Bina Hidra. Panjang ya Pak ya, sebenarnya sudah overtime Pak, tapi saya juga nggak enak karena harus menceritakan program ESG untuk 6 BUMN gitu ya. Jadi ya mau tidak mau memang agak panjang jadinya. Nggak apa-apa. Kita masih ada satu pembicara lagi yang terakhir sebelum saya akan buka sesi interaksi. Langsung saja kita panggilkan Bapak Bahtiar Manurung selaku Head of ESG and Climate Change dari Merdeka Copper Gold yang punya lebih dari 15 tahun pengalaman di bidang ESG, Sustainability dan Climate Change. Selain memimpin sebagai Head of ESG dan Climate Change di Merdeka Copper Gold, beliau juga memimpin strategi keberlanjutan di Merdeka Battery Materials dan juga Merdeka Gold Resources. Saking fasihnya sudah tidak bawa contekan ya, jadi langsung saja Pak Bahtiar. Baik. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya tahu saya pembicara ke-6, challenging banget begitu ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih punya energi untuk mendengarkan cerita saya. Kabar baik, Mbak Desmona, saya tidak bicara 10 menit, lebih singkat. Hanya 9,9 menit. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir. Apa yang mau saya seringkan, saya bagikan, sudah terangkum di judul presentasi saya. Yaitu Future Proofing Mine, begitu ya. Circularity, Decarbonization, dan Responsible Mining untuk Global Electric Vehicle Battery Value Chain. Sulit banget ya, bahasa Inggris sulit lagi. Kira-kira yang dimaksud dengan judul ini adalah, apa yang akan saya seringkan adalah, perusahaan tambang mineral sekarang, kalau mau berdaya saing, kalau mau lanjut ke masa depan, harus punya 3 pilar. Circular, dekarbonisasi, responsible mining.
Begitu. Saya akan coba sharingkan dengan cara yang sangat singkat. Sebelumnya perkenalkan dulu bisnis Merdeka, begitu ya. Karena kita tidak terkenal dan sebesar PLN barangkali, Pertamina juga yang sudah has been around untuk sangat-sangat beberapa dekade. Merdeka Group punya 3 perusahaan terbuka ya. Merdeka Copper Gold, Battery Materials, dan baru saja IPO Merdeka Gold Resource bulan September lalu. Saya yakin banyak yang punya saham di sini kan, karena sahamnya bagus sekali gitu. Di bawah Merdeka Copper Gold, kita punya tambang emas, ada 2 ya, satu tambang emas 7 Bukit, Banyuwangi, dan saat ini kami mengembangkan tambang tembaga 7 Bukit dengan resource yang sangat signifikan, 8,3 juta ton. Kami juga punya tambang tembaga wetar. Di bawah Merdeka Battery Materials, ini yang akan saya sharingkan nanti sirkularitasnya. Kami punya bisnis rantai pasokan baterai materials terintegrasi, begitu. Dari mulai tambang nikel sampai dengan pemrosesan. Kemudian, nah ini yang perlu saya sampaikan bahwa kami baru saja IPO dan tambang emas Pandi kami punya resource yang cukup besar, 7 juta ons, dan pada saat peak production, begitu ya, akan bisa memproduksi sekitar 500.000 ton emas per tahun. Jadi 5 kali size kami sekarang. Baik, lanjut di slide berikutnya. Ini bagaimana kami memastikan bisnis kami tetap future proof, bertahan di masa depan. Sirkularitas dan dekarbonisasi. Bagaimana cara melaksanakannya? Pertama saya kira adalah komitmen. Komitmen manajemen, ya memang kita ingin beroperasi nggak cuman uang, begitu, nggak cuma profit, tapi juga memperhatikan lingkungan. Dan semua komitmen kita dalam mengatasi perubahan iklim dinyatakan dalam sustainability policy, environmental policy, climate change policy, dan tentunya kita juga manajemen Merdeka menerbitkan net zero komitmen 2050. Setelah punya policy, tidak akan efektif implementasi kalau tidak ada tata kelola. Nah, Merdeka telah memasukkan tata kelola iklim dalam strategi dan tata kelola perusahaan. Direksi kami bertanggung jawab untuk mengawasi strategi, apalagi ya, risiko, kesempatan, kinerja iklim. Kemudian direksi kan tidak bisa day to day ya, jadi direksi membentuk sustainability committee untuk melakukan pengawasan. Kemudian day to day aktivitas lagi dilakukan oleh divisi keberlanjutan, dan kami juga sudah membentuk kelompok kerja iklim untuk mengawal pelaksanaan target kinerja iklim kami. Sudah punya kebijakan, sudah punya tata kelola. Yang paling menantang adalah bagaimana melakukan aksi nyata di lapangan, begitu ya. Dan tema kita hari ini ya tentang ini. Dan satu slide ini akan menggambarkan sirkularitas dan dekarbonisasi di grup Merdeka untuk rantai pasok baterai materials. Jadi slide ini bisa menunjukkan bahwa rantai pasokan bahan baku baterai di Merdeka itu terintegrasi. Mulai dari tambang nikel, SCM di Konawe, kemudian nikel limonit, begitu, dialirkan ke HPAL. HPAL adalah smelter. Kemudian nikel saprolit dialirkan ke RKEF. Nikel limonit yang masuk ke HPAL memproduksi MHP, yang menjadi bahan baku nanti ujungnya adalah baterai kendaraan listrik. Namun kami tidak sampai ke sana, begitu. Yang akan saya sampaikan adalah di bulatan yang kuning dan yang merah muda ini. Ini yang kami lakukan, sirkularitas. Yang pertama adalah penggunaan spent ore. Spent ore ini adalah sisa biji hasil pengolahan di tambang tembaga kami di Wetar. Di luar MBM, dia di MCG. Namun perusahaan kami bisa memanfaatkan sisa biji ini. Biasanya sisa biji hasil pengolahan ini dianggap sebagai beban lingkungan. Beban dan tidak punya nilai ekonomis, begitu. Namun kemudian dengan menggunakan sebagai feedstock atau bahan baku di pabrik AIM itu acid iron metal, yang kemudian menghasilkan acid untuk HPAL, ujungnya adalah transisi low carbon economy atau baterai kendaraan listrik. Setiap tahunnya kami
menggunakan kembali spent ore yang tadinya tidak bermanfaat ini sekitar 1 juta ton. Dan bayangkan Bapak Ibu, biasanya kan dari HPAL itu menggunakan sulfur gitu ya. Dan sulfur harganya sedang mahal. Dengan menggunakan spent ore, sisa biji yang tidak terpakai biasanya, kami sudah menghindari penggunaan 384.000 ton sulfur setiap tahunnya. Dan ini menghemat biaya yang sangat besar sekali. Yang kedua, sirkularitas kedua adalah limonit. Limonit Bapak Ibu adalah nikel kadar rendah, kontennya sekitar 1%, dulunya dianggap tidak bermanfaat. Sampai akhirnya ada teknologi HPAL. Begitu, tiap tahunnya untuk limonit kami produksi 14,5 wet metric ton, begitu. 5 juta ton nikel limonit. Dan pada produksi puncak nanti bisa double. Nah, yang perlu kami garis bawahi adalah memanfaatkan materi yang tadinya tidak terpakai ini dapat memberikan royalti kepada pemerintah 65 juta dolar yang sangat besar sekali. Itu adalah sirkularitas. Jadi bahan yang tadinya tidak terpakai tidak bernilai menjadi bernilai tinggi. Yang kedua adalah dekarbonisasi yang kami lakukan. Yang saya sampaikan hanya yang material saja. Yang pertama, kami menggunakan slurry pipeline. Jadi untuk mengantarkan nikel limonit dari tambang SCM ke HPAL, jaraknya 60 km. 60 km. Sebelumnya kami menggunakan truk. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan setahun truk bolak-balik gitu ya. Bahan bakar yang kami hemat adalah 40,5 juta liter. Karena kami membangun pipa slurry. Slurry itu apa? Limonit tambah air. Ya, limonit tambah air jadi bubur nikel, jadi pakai pipa begitu. Mengurangi CO2 juga 50.000 per tahun. Dan tentunya mengurangi kecelakaan kerja. Karena udah nggak pakai truk lagi. Begitu. Dekarbonisasi kami yang kedua yang untuk perusahaan mineral saya kira cukup material adalah pembangunan PLTS dengan kapasitas 227 megawatt peak begitu. Masih konstruksi, kami harapkan rampung Agustus tahun depan. Dan ketika beroperasi akan menghemat 168.000 CO2. Ini untuk perusahaan mineral seperti kami cukup besar jumlahnya. Begitu. Inilah sirkularitas dan dekarbonisasi yang paling material yang kami lakukan di rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik kami. Namun selain itu di tambang emas kami dan tembaga, kami juga melakukan aksi iklim lainnya begitu ya, dekarbonisasi penggunaan REC yang seperti disebut-sebut pembicara yang lain. Terima kasih untuk PLN. 100% listrik di tambang emas kami di Pani dan di Tujuh Bukit sudah pakai REC. Gitu. Jadi zero CO2. Kemudian saat ini kami sedang pengadaan 47 light vehicles, electric vehicles di tambang emas Tujuh Bukit. Begitu. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah untuk bertahan, memiliki daya saing dan bisa memenuhi tuntutan pasar. Masa depan pasar itu buyer, investor, lender begitu ya. Apakah cukup sirkularitas, dekarbonisasi? Tadi udah ceritakan rekan saya dari Mine ID. Nope. Untuk mineral sekarang harus responsible mining principles. Apa itu? Simple aja. Produsen electric vehicles sekarang, kendaraan listrik seperti Tesla, Mercedes, Volvo, meminta rantai pasokan baterai, termasuk Merdeka, SCM, Nickel Mine, untuk diaudit. Dan standar yang dipakai juga internasional ya, UN Guiding Principle, standar ketenagakerjaan ILO, kemudian IRMA, EU Battery Regulation, dan lain sebagainya. Kami setiap tahunnya diaudit oleh pihak ketiga yang ditugaskan para produsen electric vehicles ini. Jadi kalau mau future proof bisnis pertambangan di mineral harus siap untuk menerapkan responsible mining. Tadi sudah disampaikan, bukan cuma dampak enviro ya, tapi juga ketenagakerjaan seperti human resources, kemudian human rights, kemudian hubungan dengan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja. Ini saya kira
apa yang bisa saya sampaikan, kemudian dapat Bapak Ibu lihat dengan penerapan sirkularitas, kemudian dekarbonisasi, responsible mining, hal ini tercermin dalam ESG rating Merdeka. Saat ini Merdeka mendapatkan rating A dari MSCI, menjadikan Merdeka satu-satunya perusahaan tambang terdiversifikasi yang mendapatkan rating A, begitu. Kemudian untuk Sustainalytics, kami ranking 1 secara skor untuk perusahaan tambang terdiversifikasi penilaian komprehensif. Dan mungkin kami juga menjadi satu-satunya perusahaan mineral yang berani melapor climate change practice kepada CDP. Dan hasilnya juga cukup baik, B-. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila sekarang zaman sudah berubah, perusahaan tambang nggak bisa lagi bertahan di masa depan dengan resource yang bagus saja, kualitas produk yang bagus saja, tapi juga jejak karbon dan juga jejak pengolahan atau manajemen lingkungan, manajemen manusia juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati menjawab pada saat Q&A. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Bahtiar dan juga para panelis lainnya, luar biasa ya di saat saham-saham lain rontok ya karena MSCI degrading gitu ya. Tapi ini Merdeka sepertinya sahamnya tetap stabil begitu ya. Belum saya cek sih Pak, mudah-mudahan iya. Oke, karena saya tidak diberikan kursi ataupun sofa, jadi boleh ya saya tempati podium ini. Saya akan buka sesi Q&A, mungkin ada dari teman-teman dari paparan yang sudah disampaikan meskipun sudah cukup lengkap dan komprehensif, tapi masih ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ataupun dipertegas. Hanya satu pertanyaan untuk satu panelis, masing-masing panelis maksudnya, jadi tidak ada yang kedapatan double pertanyaan ya, adakah? Kalau tidak saya akan mungkin mulai dulu dari Pak Oges ya, mungkin ini juga bisa menginspirasi teman-teman nanti untuk panelis lainnya. Tadi sudah disampaikan paparannya Pak Oges ya, limbah seperti sludge ya, kemudian juga pasti adanya serpihan kayu ya. Ini selain dimanfaatkan oleh perusahaan sendiri, anak perusahaan sendiri, apakah juga bisa ditransfer ke industri lain? Terima kasih Mbak Desmona. Jadi secara prinsip limbah-limbah itu tergantung dari seragam yang diberikan misalkan. Kalau kita bicara sludge, dia itu dikategorikan oleh pemerintah sebagai limbah B3. Sehingga ada batasan kepada kita untuk memberikan atau bekerjasamakan dengan pihak lain yang tanpa punya izin. Nah, sedangkan untuk konteks yang tadi disampaikan seperti kulit kayu ataupun bark, memang sebagian besar saat ini kita ingin gunakan sendiri. Karena satu, kebutuhan biomas kita masih kurang, kita masih butuh dari external parties, dan hal-hal lain juga kita saat ini melakukan ekspansi untuk beberapa boiler kita yang memang pembangkit. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana teknologi-teknologi tadi itu bisa disajikan adalah perubahan mindset terkait dengan pengolahan limbah yang tadinya menjadi beban, tapi menjadi satu aset. Sehingga kalau kita lihat dari industri pulp kertas sendiri, 95% dari sektor dekarbonisasi itu fokus ke energi. Kita udah habis banyak di sana, secara capex, opex dan lain-lain. Sehingga di 5% dari sektor limbah ini kita harus punya tools tersendiri, salah satunya variabel yang tadi disampaikan. Sehingga proses-proses dari yang harus kita lakukan termasuk bagaimana financing sistemnya, lalu merubah mindsetnya dari tadinya itu menjadi beban menjadi aset, lalu memastikan secara keekonomian baik itu dari sisi IRR-nya, payback periodnya bisa tercapai. Dan yang paling terakhir Bu, mungkin kita sangat menunggu saat ini permen yang sedang disiapkan oleh KLHK tentang tata cara perdagangan karbon sektor limbah, karena itu akan sangat menentukan visibility study ataupun usulan-usulan teknologi yang akan kita tetapkan. Apakah permen itu akan menarik secara keekonomian atau misalkan masih sama seperti semula. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih.
tinggal tunjuk tangan saja. Saya tidak akan menanyakan nama atau dari instansi, institusi mana ya. Jadi kita akan keep anonymous gitu ya. Tapi yang penting pertanyaannya ini berkualitas. Adakah? Kalau tidak mungkin saya, oke, ke siapa Pak? Ada mic teman-teman? Ke Bahtiar, oh, oke silakan. Gak apa-apa. Boleh penanya maju ke depan? Terima kasih Pak Bahtiar. Saya tadi tertarik dengan slurry pipeline Pak, karena untuk 60 km itu bukan jalur yang pendek Pak. Bagaimana tim memaintain jalur itu untuk tidak sampai split, merusak lingkungan dan sebagainya. Yang pertama. Terus yang kedua Pak, material yang dikirim dari Wetar sampai ke pabrik di Sulawesi atau di area manapun, itu kan otomatis menggunakan kapal atau sebagainya Pak. Dan itu terdapat penggunaan energi juga dari kapal segala macam, itu yang mungkin bagaimana cara tim dari Merdeka untuk mengantisipasinya untuk energinya. Makasih Pak. Nama Bapak siapa? Cardian. Ya, terima kasih Pak Cardian pertanyaannya. Mau langsung dijawab? Terima kasih Pak Hardian atas pertanyaannya yang sangat baik dan sudah kami prediksi akan ditanyakan begitu, terutama tentang span ore. Mungkin yang pertama dulu untuk slurry pipeline begitu ya. Bagaimana cara Merdeka memaintain jalur 60 km. Ya, jalur pipeline ini menjadi jalur masih dipakai juga sebagai jalur truk untuk Merdeka, tapi bukan untuk menghantarkan limonit ke HPAL, tapi menghantarkan saprolit yang high quality ke IMIP. Begitu ya, dua-duanya berlaku di IMIP. Jalurnya sama, tentunya kami juga punya tanggung jawab untuk memanage jalur tersebut dari health and safety dan enviro untuk saprolit, begitu ya. Jadi kewajiban yang sama dan cara manajemen yang sama kami lakukan juga untuk slurry pipeline tersebut. Dan pelaporan berkala, inspeksi berkala dari pemerintah juga selalu dilakukan. Nah, ini yang menarik dan saya sudah prediksi akan ditanyakan begitu ya. Betul, memang span ore itu penggunaannya sangat konservasi material yang tidak terpakai. Dan memang kita sekarang masih mengantarkan dengan kapal tongkang dari Pulau Wetar ke IMIP, masih menjadi challenges ya. Ini kita anggap sebagai greenhouse gas scope 3 kita Pak, gitu. Scope 3 di dalam, karena memang yang melakukan kan pihak ketiga begitu. Kami tahun ini baru menyiapkan sistem Pak, menyiapkan sistem aplikasi internal perhitungan scope 3, scope 1, scope 2 sudah terhitung dengan baik. Berdasarkan aplikasi tersebut kami akan melihat perhitungan dari emisi dari transport tersebut dan melakukan decarbonization pathway untuk hal tersebut. Kira-kira demikian. Semoga menjawab. Work on progress ya, oke baik. Ada lagi kah pertanyaan? Jadi untuk dari Merdeka sudah tidak bisa, untuk APP sudah tidak bisa. Pertanyaan ke 4 panelis lainnya? Kalau tidak saya akan bertanya ke Pertamina. Pak Weni, izin Pak, tadi kan disebutkan ya ada alternatif fuel, bioethanol, kemudian sustainable aviation fuel yang memanfaatkan UCO gitu. Bagaimana Pertamina memandang BBM terbarukan, ini yang peraturan menterinya mungkin baru akan diluncurkan pada bulan Juli depan, ini Pak terkait dengan memanfaatkan teknologi pirolisis ya kalau nggak salah ya, mengubah limbah plastik menjadi BBM cair Pak, bahan bakar cair. Ya saya pikir ini kan kita memang BUMN dan Pertamina tentu mendorong ya seluruh energi alternatif gitu ya, termasuk Pertamina. Saya pikir dengan adanya itu justru semakin banyak alternatif energi yang bisa kita manfaatkan ya untuk intinya sebenarnya mandat pemerintah ini bagaimana kemudian kita bisa mandiri dengan energi yang ada. Kita tahu tekanan yang sangat tinggi dari satu kejadian perang di Timur Tengah di mana kita depend on terhadap suplai minyak dari Hormuz begitu ya. Ketika itu diblok, kita ya cukup ya lumayan juga berjuang untuk mendapatkan alternatif minyak dari tempat lainnya dan itu lebih jauh gitu, dan cost-nya tinggi. Sehingga mungkin dengan kebijakan tambahan ini di mana pirolisis menjadi bagian salah satu
energi alternatif memanfaatkan plastik begitu ya, limbah-limbah plastik, dan ini potensinya kan sangat banyak ya plastik di Indonesia ya. Bahkan kalau kita mungkin bisa pilah dari rumah tangga dan lain-lain, betapa besarnya gitu loh potensi plastik ini. Saya pikir ya dari Pertamina ini akan sangat mendukung sekali, dan kami ada namanya anak usaha yang namanya Pertamina New and Renewable Energy, di mana di sini juga sudah banyak dikembangkan inovasi-inovasi dan penelitian bagaimana mengubah salah satunya plastik ini pirolisis menjadi energi yang bisa jadikan BBM. Itu mungkin Mbak Desmona. Terima kasih Pak Weni. Oke, selanjutnya 3 pertanyaan lagi mungkin untuk ketiga narasumber yang lain. Adakah? Silakan Mbak. Mahasiswa dengan jaket biru di belakang. Ayo cop-cop Mas, waktu kita terbatas ini. Oke, jadi kita hanya punya PLN, Main ID sama Mitra Stania ya Mbak ya? Yang mana? Yang PLN. Oke, PLN, silakan. Oke, saya langsung bertanya aja ya. Pak Budi siap ya? Di antara semua strategi untuk mencapai net zero emissions yang telah Bapak jelaskan tadi, mana yang menjadi prioritas utama PLN dan seberapa besar pengaruhnya dalam dekarbonisasi nasional? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi pada dasarnya skenario atau strategi yang akan kami lakukan ini saling berkaitan gitu kan. Jadi misalkan contoh, kenapa kita nggak hanya memfokuskan pada salah satu strategi aja, misalkan saya hanya menerapkan strategi dalam pengembangan PLTS. Tentu saja mungkin dari sisi proses pengembangannya itu lebih mudah ya PLTS. Mungkin challenging-nya berkaitan dengan lahan aja, tapi pada dasarnya PLTS ini adalah pembangkit yang bersifat intermittent gitu kan. Sehingga tentu saja tidak bisa sepenuhnya kita hanya fokus kepada pengembangan PLTS. Sehingga didukung adanya pembangkit yang mempunyai karakter lebih ke fast response. Mungkin itu bisa didukung dari pembangkit berjenis gas gitu, PLTG, dan juga sebenarnya dengan adanya pembangkit-pembangkit existing yang saat ini kami lakukan, ini juga perlu dilakukan suatu, tadi kami jelaskan upcycling gitu, supaya lebih relevan dengan katakanlah penetrasi dari VRA ini seperti PLTS. Sehingga skenario atau strategi bagaimana kami melakukan modifikasi di pembangkit-pembangkit existing kami, ini juga menjadi salah satu strategi yang cukup penting untuk bisa diterapkan gitu. Dan sebenarnya sebagaimana saya sampaikan bahwa salah satu strategi yang sebenarnya untuk bisa mempercepat transisi energi adalah dengan co-firing gitu. Karena sebenarnya untuk seperti biomass co-firing tidak banyak atau mungkin nggak ada modifikasi yang dilakukan di pembangkit existing. Cuma challengingnya lebih ke sisi pada saat penyiapan feedstock gitu kan. Ada beberapa jenis pembangkit PLTU kami yang katakanlah mungkin yang teknologinya stoker otomatis itu bisa 100% co-firing gitu kan. Dan untuk yang boiler PC mungkin hanya 10% gitu kan. Dan dari sisi CFB itu untuk bisa dilakukan otomatis 20-30%. Sehingga inilah salah satu bagaimana kita upaya mempercepat transisi energi dengan biomass co-firing gitu. Jadi apabila ditanyakan skenario mana yang paling utama, sebenarnya skenario ini saling berkaitan, tadi pengembangan pembangkit baru dan juga upcycling pembangkit existing. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Budi. Oke, sisa 2 lagi, adakah? Silakan. Tadi mic-nya di mana ya? Boleh dioper? Ke Mas baju marun di depan, di second row ini. Mic-nya tadi mana ya? Mas maju aja Mas. Oke, saya mau nanya ke Pak Bina Hidra dari Main ID Pak. Setahu saya kalau sekarang kan mulai didorong ya penggunaan scrap metal yang banyak mungkin aluminium. Kalau dari Main ID sendiri yang megang banyak mineral, karena kan selain untuk dekarbonisasi juga mungkin untuk menjaga mineralnya tetap ada di
dalam negeri ya Pak. Kalau dari Main ID sendiri memandang perkembangan penggunaan scrap ini ke depannya gimana Pak? Karena setahu saya baru ada IAA mungkin ya dari anaknya Inalum yang make untuk scrap ini. Makasih Pak. Ya, makasih atas pertanyaannya. Memang aspek konservasi mineral itu jadi penting ya, karena itu jadi salah satu poin dari kaidah teknik pertambangan yang baik di Minerba. Dalam konteks ini kita di Grup Main ID memang circularity itu salah satu topik material yang signifikan gitu ya, karena tadi sumber daya ini kan terbatas gitu ya. Jadi dalam konteks pemanfaatan scrap atau mungkin secara lebih luas kita sebutnya SHP, SHPP gitu ya, sisa hasil pengolahan dan pemurnian itu jadi penting gitu. Nah, salah satu yang tadi disebutkan itu adalah di salah satu anak perusahaan dari Inalum, itu adalah memang mengolah dari scrap metal gitu, dari aluminium. Nah, di luar itu sebenarnya di proses di Inalum kan ada menghasilkan yang namanya dross. Nah, dross itu juga kemudian dimanfaatkan kembali, tapi memang kita melibatkan pihak ketiga ya, karena memang satu itu termasuk limbah B3 yang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan. Jadi kita melibatkan pihak ketiga yang punya teknologi dan punya izin. Nah, dari proses itulah kemudian itu jadi feedstock di IAA juga gitu untuk produksi di sana gitu. Nah, di sisi lain memang yang kita sedang upayakan itu adalah bagaimana kita memanfaatkan SHPP kita dari proses pengolahan bauksit menjadi alumina. Karena memang SHPP di sana yang disebut red mud itu volumenya cukup besar gitu. Nah, itu yang kita sedang upayakan satu pemanfaatannya, karena memang dari beberapa kali kita diskusi consignering gitu ya dengan kementerian lembaga, memang ini jadi salah satu hal yang harus diperhatikan gitu, karena termasuk limbah B3. Meskipun kalau dari sisi proses kita sebenarnya memang lebih terlihat karakteristiknya dari sisi pH-nya gitu ya. Nah, itu kita akan upayakan bagaimana kita memanfaatkan ini untuk konstruksi, makanya sedang kita uji coba agar bisa sesuai dengan SNI di konstruksi, bahan-bahan material konstruksi. Kemudian yang kedua adalah bisa kita upayakan agar ini bisa kita olah kembali untuk mengambil logam yang masih ada di sana gitu, karena kandungan Fe-nya masih ada, kandungan aluminanya sebenarnya masih ada juga gitu. Jadi circularity dalam konteks pemanfaatan limbah dari sisi produksi kita itu salah satu hal yang memang terus kita perhatikan, dan ke depan kita akan mendorong juga misalnya upaya-upaya untuk melakukan circular mining, atau kita sering dengar namanya urban mining gitu ya. Itu bukan berarti kita di kota nambang ya, tapi dari memastikan supply chain kita dalam proses produksi itu bisa memanfaatkan scrap-scrap dari metal yang ada di sekitar kita agar bisa menjadi feedstock untuk operasi dan produksi mineral dan logam. Itu dari kami, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bina. Emang mining konteksnya luas ya, tidak hanya saja di tambang ya, ada urban mining juga, sekarang akhir ini ada coin mining gitu ya Pak ya. Oke, yang terakhir untuk Pak An dari Mitra Stania, ini Arsari Group ya, yang kalau boothnya ini paling mewah kalau kita ke Assembly Hall. Adakah pertanyaan untuk Pak An? Kalau tidak saya izin bertanya ya, karena waktunya juga sudah mau hampir habis. Pak An, izin ya Pak, ini kan perusahaan Mitra Stania operasinya kebanyakan pasti timah ini di area Sumatera, khususnya Kepulauan Bangka Belitung begitu ya Pak ya. Adakah, tadi kan sudah dipresentasikan biochar ya, memanfaatkan limbah masyarakat ya. Tapi kalau soal timah ini kan di laut Pak. Adakah upaya yang dilakukan untuk misalnya konservasi keanekaragaman hayati ataupun setidaknya untuk memaintain atau memulihkan biota ataupun ekosistem di pesisir dan laut, ataupun meningkatkan kualitas sumber daya kelautan kita? Baik, terima kasih. Jadi sebagai bagian dari kewajiban kita mendapatkan IPPKH, itu kita kalau di darat kita melakukan namanya rehabilitasi das. Di laut kita juga melakukan penanaman
bakau ya. Jadi kita juga punya program, kita punya satu IUP di offshore, kita juga melakukan reklamasi di laut. Jadi kalau fungsi biochar tadi sebenarnya lebih banyak untuk perbaikan struktur tanah. Mungkin seperti kita ketahui bahwa tanah di Bangka itu sangat pertama-tama sangat poros. Jadi dia tidak bisa menahan air, dan ternyata dengan aplikasi biochar ini ternyata dia mampu untuk menjaga kelembapan. Nah, ini terbukti seperti tadi yang saya paparkan bahwa dia bisa meningkatkan tingkat atau persen tanam tumbuh itu tinggi sekali, ya, relatif tinggi sekali, yaitu 91%. Itu tadi kalau pertanyaan dari biochar untuk kalau untuk aplikasi di laut untuk biochar memang kita belum lakukan. Nah, ini kita mengundang teman-teman yang tertarik ataupun kelompok-kelompok masyarakat, ayo kita lanjutkan studi ini. Ya, jadi itu yang saat ini kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari diskusi siang ke sore hari ini ya bisa menjadi masukan, saran ya bagi pemerintah untuk lebih mendorong regulasi yang memudahkan untuk para pelaku industri, baik itu juga mungkin dari sisi insentifnya juga. Kemudian mudah-mudahan dari keenam perusahaan ini ya dan pelaku industri dan juga dari para peserta ada terciptanya satu peluang kolaborasi ya dalam hal ini industrial symbiosis ya untuk bisa saling menyerap limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun energi alternatif. Dan pastinya mungkin dari apa yang sudah disampaikan kira-kira akan ada peluang pendanaan ataupun green funds ataupun setidaknya ya apa yang disampaikan ini satu validasi bahwa ekosistem industri Indonesia ini sudah layak investasi hijau ataupun bankable. Terima kasih Bapak-Bapak pembicara, kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup. Boleh sekali lagi kita berikan apresiasi ya untuk para pelaku industri yang telah berhasil mengimplementasikan ya aksi mitigasi secara konkret. Silakan Bapak-Bapak boleh berdiri.